Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 PDBA 30 akan mengusung tema mengenai pelecehan seksual sebagai topik proyek kebangsaan agama yang menitikberatkan pada catcalling yang kerap terjadi di masyarakat. Alasan kelompok kami mengusung tema ini adalah masih marak terjadinya catcalling yang meresahkan masyarakat, terutama wanita sebagai korbannya. Mari kita simak kata mereka. Jadi aku Naomi Winita dari HI FISIP dan di sini aku bersama dua mahasiswi. Nama aku Rofik, aku sekarang sama Mas Ika. Iya. Tahu nggak catcalling? Tahu. Tahu. Iya. Catcalling itu kayak dipanggil-panggil gitu. Ya bisa aja lewat panggil-panggil. Digodain. Itu seperti kayak rayuan seseorang cewek cowok ya kepada cewek cowok lain di jalanan mungkin kayak gitu pengertiannya. Ada orang yang gimana memanggil kita tuh tidak sopan, tidak etis. Ya menurut saya seperti itu. Catcalling artinya pelecehan seksual yang dilakukan di ruang publik dengan memberikan kata-kata yang tidak sopan atau tidak senonoh kepada korban. Biasanya, korban dari catcalling itu adalah perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa korbannya adalah laki-laki. Catcalling atau catcaller itu berasal dari sebuah istilah pada tahun 1700-an. Istilah ini dipopulerkan oleh seorang kartunis bernama Tex Avery. Pada tahun 1937, Avery menciptakan karakter kartun serigala populer yaitu Little Red Riding Hood yang dikisahkan senang bersiul. Dalam kartun tersebut, sang serigala itu bersiul guna mendapatkan perhatian dari perempuan yang ia naksir. Oleh karena itu, istilah catcalling atau catcaller merupakan istilah yang cocok dipakai untuk peristiwa yang marak terjadi pada zaman dewasa ini. Menurut kalian sebagai perempuan, catcalling ini termasuk pelecehan nggak? Untuk sendiri termasuk pelecehan secara verbal dan Kalau menurut Masnya, catcalling itu termasuk pelecehan nggak? Menurutku apakah catcalling masuk pelecehan? Mungkin iya karena mengganggu kenyamanan juga. Apalagi saat kita berjalan tiba-tiba ada orang yang nggak tahu siapa, nggak jelas gitu, tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak pantas ya untuk dikatakan di publik. Termasuk pelecehan? Ya menurut saya seperti itu. Untuk catcalling ini kayak lain berdasarkan pengalaman di dalam saya. Sebenarnya perlu peringatan aja sih. Cuma kalau misalnya benar-benar kayak gimana ya, kayak ada bebal gitu, harus ditegaskan. Kalau boleh tahu, menurut Masnya ya, faktor penyebab dari catcalling itu sebenarnya apa? Mungkin faktor penyebab itu pertama pastinya lingkungan, karena di lingkungan dia tumbuh tidak ada suatu kesadaran akan pelecehan seksual yang bahkan catcalling itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Selain itu mungkin ada faktor pertemanan dan juga faktor psikologi, mungkin orangnya agak playboy atau sedang sendiri gitu. Faktornya, kalau menurut saya itu dari orangnya sendiri sih, bukan dari korbannya. Terus menurut kalian cara mengatasinya itu gimana? ini bisa kayak edukasi, sosialisasi gitu sih, kenapa itu kayak itu termasuk dalam pelecehan ya. Selain kayak pelakunya itu tahu kalau itu bukan hal yang baik buat dilakuin. Menurut Masnya, untuk meminimalisir adanya hal catcalling itu apa langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai kita mahasiswa? Sebagai kita mahasiswa tentunya karena kita
mahasiswa, kita akademisi, mungkin kita bisa mengedukasi teman-teman kita kalau catcalling itu sebenarnya bagian dari pelecehan seksual. Selain itu, kita sebagai seorang individu yang mungkin saat kita mendapati seseorang sedang melakukan catcalling, mungkin kita bisa langsung menegurnya saja dengan sopan santun agar tidak ada masalah yang lebih lagi. Sarannya ya kalau bisa kuasai diri ya, karena kan itu orang catcalling karena dia tidak bisa menguasai diri, karena dia terhasut oleh mungkin dari pribadinya untuk jadi terpicu untuk catcalling orang kan, jadi korban. Saya seperti itu. Lalu selanjutnya ini dapat dijawab jika benar, apakah di antara kalian berdua atau salah satu yang berdua pernah mengalami catcalling? Pernah sih, tapi masih biasanya sih diabaikan aja. Apa sih diabaikan aja? Nggak didengerin. Jadi cara untuk mengatasinya itu tidak kayak sebagai korban itu dengan abaikan aja gitu ya. Atau mungkin bisa ditegur, sebenarnya bisa ditegur biar dia catcalling lagi di waktu selanjutnya. Terus menurut pandangan Masnya ya, ada yang punya pandangan bahwa catcalling itu cuma candaan, bukan cuma terus ujian kepada cewek cantik. Itu tanggapannya mungkin kalau harus dikategorikan candaan, itu mungkin candaan yang sangat ofensif ya, sangat menyerang seseorang, dan itu tidak patut dijadikan candaan ya, sesuatu yang tidak seharusnya, sesuatu yang sensitif, sesuatu yang bisa menyebabkan masalah itu sebenarnya tidak dilakukan candaan. Namun kalau itu bersifat ujian mungkin jangan catcalling ya. Kalau misalnya seseorang ini menguji para seorang lain, mungkin bisa dengan cara yang lebih baik, cara yang lebih sopan. kalau semisal Masnya punya temennya cowok, terus di dekat Masnya itu catcalling cewek yang lagi lewat di depan, itu menurut Masnya gimana? Apakah langsung Masnya tegur atau gimana? Kalau saya sama teman saya pasti langsung tegur, karena saya tahu itu kasihan korbannya juga kan. Terima kasih banyak atas waktunya. Makasih ya Mas. Ya udah kalau itu Mas, makasih Mas atas waktunya. Ya, makasih. Setelah kita lihat dari video wawancara sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa catcalling termasuk perilaku pelecehan seksual yang masih banyak terjadi di masyarakat, yang semestinya hal tersebut tidak boleh dinormalisasikan, baik itu pada perempuan maupun laki-laki. Selain mengganggu kenyamanan, catcalling dalam agama Islam itu dilarang dikarenakan termasuk perilaku yang tidak terpuji. Nah, jadi sekarang kalian udah mulai kenal dan paham belum sama catcalling? Semoga video dari kami bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kalian mengenai catcalling, serta dapat mengurangi kejadian catcalling yang meresahkan warga, terutama wanita sebagai korbannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.